Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ade Muhammad Rizky dengan akhiran NIM 035. Di sini saya berperan sebagai moderator. Dan di sini ada teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indra Putra Iraja dengan akhiran NIM 005. Saya berperan sebagai Ayat dalam cerita ini. Di sini ada teman kita. Halo semuanya, perkenalkan aku Aida Pengatasari dengan akhiran NIM 037 sebagai ibu. Dan dilanjutkan dengan seseorang yang beautiful. Biar kayak seru-seru. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Felisa Nadila dengan akhiran NIM 027. Di sini saya sebagai kakak pertama. Dan dilanjutkan sama Barudak Bandung Well di sini. Well. Halo semuanya, perkenalkan saya Keisha Nazwa Syabila dengan akhiran NIM 033. Saya berperan sebagai anak kedua dari keluarga ini. Dan terakhir ada si Bungsu Putri Ladara nanti. Hai guys, perkenalkan nama aku Nabila Zahra Safira dengan akhiran NIM 046 berperan sebagai anak bungsu. Dah. Selamat menonton. Tahukah kamu, keluarga bisa disebut sebagai negara kecil. Ada pemimpin, ada rakyat, dan ada musyawarah untuk mengambil keputusan. Yuk, kita lihat kehidupan keluarga Santoso. Aduh, siapa sih yang naruh piring kotor di wastafel nggak dicuci? Rakyat lupa melapor ke presiden, Bu. Wah, ayah bisa diturunkan nih dari jabatan suami. Ih, jangan dong. Kalau ayah diturunin nanti gak ada yang gendongin aku. Wah, pintar banget anak ayah. Aku pengen deh main air. Boleh, nanti aku bilangin ke ibu ya. Kalau kita liburan ke pantai, setuju? Aduh, capek banget harus berkebun. Anak-anak, kalian lagi ngapain? Ibu, aku ada ide nih. Ide? Yuk kita duduk dulu, boleh. Jadi ada apa nih? Ide apa nih? Jadi gini, minggu depan kan kita libur panjang. Gimana kalau kita liburannya ke pantai? Setuju? Aku pengen banget main air. Iya, liburan itu penting loh untuk kesehatan mental rakyat, Bu. Bener sih. Tapi keuangan negara lagi tipis nih. Belum bisa survive dulu. Ya, Betul sih. APBN kita kan belum dianggarkan. Jadi kita harus hemat dulu ya, rakyat jelata. APBN itu makanan baru ya? Astaga, itu anggaran negara, bukan jajanan. Ih, aku gak mau. Pokoknya kita tetap harus liburan ke pantai. Kalau enggak, aku mau ke belajar. Aduh, oke, tenang ya. Kita putusin dengan musyawarah dulu, oke? Nanti malam kita sidang keluarga. Oke. Aduh, aku udah kenyang banget nih makan malam ini. Tapi aku masih pengen ngemil. Ada yang mau order cemilan nggak? Hah? Ngemil lagi? Kok kamu gak kenyang-kenyang sih? Dia kan perut karet. By the way, gimana nih plan kita mau ke pantai? Gimana kalau kita di sana bakar-bakaran? Setuju? Boleh sih main volley di pantai. Seru gak sih? Seru. Oke. Tadi kan kita udah bahas nih mau liburan kemana. Ini kita bahas lagi sekarang. Kita tentuin tempatnya. Sidang dimulai. Sebagai negara demokrasi, keluarga Santoso memutuskan mengadakan sidang keluarga. Agenda kali ini kita akan menentukan tempat liburan nasional. Baik. Setiap anggota boleh menyuarakan pendapatnya. Kita mulai dari yang termuda dulu ya. Aku mau liburan ke pantai. Biar bisa main pasir, kerang, dan lari-larian. Aku setuju sih kalau ke pantai. Tapi aku takut hitam. Bisa nggak ke pantainya malam aja? Hah? Ke pantai malam-malam? Ngapain? Emang kamu pikir ini diskotik laut? Ayo usul aja. Kita ke taman kota.
Selain hemat, kita juga bisa bawa bekal. Ibu rasa itu ide bagus sih. Ada yang setuju mau ke taman kota? Setuju! Tapi kan di taman kota nggak ada ombak. Gak apa-apa, Kak. Kita kan bisa main angin sepoi-sepoi dari kipas-kipasan. Betul. Terus, lebih seru lagi kalau kita main balon angin atau balon air. Oke. Jadi, pada setuju ke taman kota ya? Setuju. Oke. Ya udah deh, demi kepentingan rakyat banyak, aku rela mengalah. Yeay. Jadi kita ke taman kota ya? Yeay! Inilah musyawarah mufakat. Semua suara didengar, semua keputusan diambil bersama. Aku nggak sabar deh ke taman kota. Iya, aku juga. Iya sih, tapi ini kayak masih awal deh. Aku mau ngerjain tugas aku dulu deh. Aku juga masih semangat soalnya. Kamu apa? Ini video. Kalian deh, Kak. Udah siap-siap belum? Ibu lagi masak buat bekal nih. Iya, Bu. Ya sampai ada yang ketinggalan ya. Iya, Bu. Aku mau bawa air deh. Aku bawa deh tugas aku. Mau bawa snack. Aku mana? Ini snack aku kemarin mana ya? Ini buat baju ganti. Ini buat Udah siap belum anak-anak? Sabar, Presiden. Maksudnya, Bu. Kita kalian siap-siap ya, guys. Yuk kita ganti baju dulu. Kita ganti baju juga. Iya. Ibu. Ya. Anak-anak pakai sepatunya. Iya, Ibu. Akhirnya kita sampai juga. Nggak tahu banget. Bagus banget pemandangannya. Barang-barang udah semuanya? Udah. Ayo. Pada akhirnya, keluarga Santoso liburan di taman kota. Semua senang karena keputusan diambil bersama-sama. Ih, seru banget main di sini. Tuh kan, nggak kalah seru dari pantai. Awas ya, rakyat jatuh dari situ. Ternyata bener ya, bahagia nggak mahal. Yang penting kita satu aja. Betul. Kalau itu nggak jadi satu sih, apalagi negara, pasti negara bakal damai. Iya. Ayo. Ayo, gendong. Kita taruh di meja aja deh. Ayo, Kak. Sini aja deh. Keluarga Santoso mungkin kecil, tapi mereka paham arti demokrasi. Setiap suara berarti setiap keputusan diambil bersama. Seperti negara kita, Indonesia tercinta, yang menjunjung tinggi sila keempat Pancasila. Kalau semua rakyat kayak kita, pasti Indonesia makin rukun. Betul, semua dimulai dari keluarga dulu gitu. Satu, dua, tiga. Kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, rakyat memiliki hak untuk menentukan kebijakan dan pemimpin melalui cara-cara yang adil, seperti pemilihan umum. Jadi, rakyat bukan hanya objek, tapi juga subjek dalam pemerintahan. Kalau di dalam keluarga, kedaulatan rakyat bisa diibaratkan dengan cara setiap anggota diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Misalnya, waktu kita musyawarah menentukan tempat liburan, semua suara harus didengar dan tidak ada paksaan sama sekali. Itu sama seperti prinsip demokrasi dalam skala kecil, yaitu menghargai hak setiap anggota.
Dalam kehidupan berkeluarga, kita juga belajar tentang kesetaraan dan tanggung jawab. Tiap anggota punya hak dan kewajiban yang seimbang. Misalnya, orang tua berhak menentukan arah keluarga, tetapi anak juga berhak memberikan usulan. Dengan saling menghormati, keputusan keluarga jadi adil dan bisa diterima semua pihak. Musyawarah keluarga adalah bentuk nyata dari penerapan kedaulatan rakyat. Dalam musyawarah, keputusan diambil secara mufakat, bukan paksaan. Hal ini mencerminkan nilai demokrasi yang benar, yang berlandaskan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan menerapkan nilai kedaulatan rakyat di rumah, kita sebenarnya sedang belajar menjadi warga negara yang demokratis. Mulai dari hal kecil, seperti berdiskusi, berpendapat, dan juga menghargai perbedaan. Keluarga bisa menjadi tempat latihan sebelum kita terjun ke masyarakat dan negara. Kesimpulannya, kedaulatan rakyat bukan hanya konsep politik, tapi juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika keluarga hidup rukun, saling menghormati, dan mengambil keputusan bersama, itu berarti nilai demokrasi sudah hidup dalam diri kita. Jadi, dari keluarga kecil seperti ini, tercipta masyarakat yang adil dan berdaulat.